Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sayyidah Syifa Karima dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dari kelas KPI 2B. Insya Allah hari ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman mengikuti challenge selama 10 hari, yaitu melaksanakan tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca buku. Oke, saya akan mulai langsung ceritanya. Jadi awalnya ketika challenge ini diberikan, saya menganggapnya hanya sebagai salah satu tugas kuliah aja gitu. Saya berpikir bahwa yang penting menjalankan challenge selama 10 hari, mendokumentasikannya, terus membuat laporannya. Tetapi setelah saya jalani, ternyata saya mendapatkan pengalaman yang jauh lebih bermakna daripada yang saya bayangkan gitu ya. Di mata kuliah etika filsafat komunikasi ini, kita belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara dengan orang lain, tapi ada satu bentuk komunikasi yang justru menjadi dasar dari semuanya, yaitu komunikasi manusia dengan sang penciptanya. Setelah menjalani challenge, saya mulai memahami bahwa hubungan kita dengan Allah juga perlu dijaga gitu. Sama halnya seperti kita menjaga hubungan kita dengan manusia-manusia lain, makhluk-makhluk lain gitu. Mungkin sebagian orang akan beranggapan dan berpikir bahwa challenge ini akan terasa mudah bagi saya karena saya merupakan alumni dari pondok pesantren. Sebenarnya memang benar, ketika masih di pondok, kegiatan seperti bangun malam, membaca Al-Quran, dan belajar setiap hari sudah menjadi rutinitas gitu. Semua yang dilakukan bersama-sama. Ada jadwal yang sudah ditentukan, ada yang mengatur, ada guru yang mengingatkan, dan ada teman-teman yang saling menyemangati gitu. Jadi kita lakukan di pondok pesantren karena terbiasa dengan lingkungannya dan terbiasa bersama-sama. Namun setelah tidak lagi tinggal di lingkungan pesantren, saya justru menyadari bahwa menjaga kebiasaan itu ternyata tidak semudah ketika kita berada di sana gitu. Tidak ada lagi yang membangunkan untuk tahajud, tidak ada lagi yang mengingatkan untuk mengaji. Semua kembali kepada diri sendiri gitu. Karena itulah challenge ini terasa seperti pengingat gitu bagi saya bahwa saya harus semangat kembali untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah dulu saya jalani. Hal yang paling menantang bagi saya adalah sholat tahajud ya sebenarnya. Karena walaupun saya pernah terbiasa dengan bangun malam, tetap saja gitu. Ketika harus bangun sendiri di rumah, rasanya tidak mudah. Alarm berbunyi tapi rasanya ingin melanjutkan tidur gitu. Saya menyadari bahwa tantangan terbesar ternyata bukan bangun subuhnya, bukan bangun malamnya, melainkan melawan malas dalam diri sendiri gitu. Karena di saat rasa malas itu ada, hancur semua pertahanan kita. Namun setiap kali saya berhasil bangun dan melaksanakan tahajud, saya selalu merasakan suasana yang berbeda gitu ya. Di waktu itu semuanya masih sunyi, terasa syahdu aja gitu bagi saya. Belum ada kesibukan, belum ada pesan yang masuk ke handphone saya, belum ada orang-orang yang terdengar seperti berkegiatan di subuh hari gitu, di dini hari. Belum ada orang yang menyapu, belum ada, pokoknya ketika orang tertidur saya bangun untuk tahajud gitu. Rasanya lebih tenang. Di momen seperti itu saya merasa lebih leluasa untuk berbicara kepada Allah. Saya bisa menyampaikan rasa syukur, menceritakan kekhawatiran saya, harapan, bahkan hal-hal yang mungkin sulit gitu saya ungkapkan kepada siapapun. Dari pengalaman itu saya menyadari bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tapi doa juga menjadi bentuk komunikasi yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan jawaban yang langsung datang saat itu juga, tapi ketenangan hati setelah selesai berdoa. Seperti itu teman-teman. Selain tahajud, saya juga membiasakan baca Al-Quran setiap hari. Bagi saya kegiatan ini tuh mengingatkan bahwa komunikasi dengan Allah tidak hanya dilakukan melalui doa. Selama ini kita mungkin lebih sering berbicara kepada Allah, tetapi lupa untuk mendengarkan firman-Nya melalui Al-Quran. Padahal komunikasi yang baik selalu berjalan dua arah.
Ketika membaca Al-Quran, saya merasa seperti sedang diingatkan kembali tentang nilai-nilai kehidupan, tentang kesabaran, rasa syukur, dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama gitu ya, kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Dan menurut saya itulah salah satu bentuk etika itu dalam berkomunikasi. Kalau saya rangkum, ketiga challenge ini sebenarnya saling melengkapi ya. Tahajud mengajarkan saya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Lalu membaca Al-Quran juga mengingatkan saya agar mau mendengarkan petunjuknya gitu. Sedangkan membaca buku melatih saya untuk terus belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana dalam berpikir, dan lebih bijaksana dalam berkomunikasi gitu, agar kita punya landasan tersendiri dalam menyampaikan informasi kita dalam berkomunikasi. Nah, dari 10 hari ini saya juga belajar bahwa perubahan besar ternyata tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara bertahap dan konsisten mampu membawa perubahan dalam diri kita. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari ini, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, kita mulai merasakan dampaknya gitu. Hati menjadi lebih tenang, waktu terasa menjadi lebih teratur, dan kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Saya juga menyadari bahwa kualitas komunikasi kita dengan Allah ternyata berpengaruh pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika hati lebih tenang karena merasa dekat dengan Allah, kita menjadi lebih mudah mengendalikan emosi, lebih sabar menghadapi perbedaan pendapat, dan lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Jadi komunikasi vertikal dengan Allah pada akhirnya juga membentuk komunikasi horizontal kita dengan manusia lain, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk. Gitu. Kalau boleh jujur, saya tentu belum menjadi pribadi yang sempurna. Hanya karena menjalani challenge selama 10 hari ini, saya masih harus terus belajar untuk istiqomah, untuk lebih baik lagi ke depannya. Tetapi gitu ya, setidaknya challenge ini mengingatkan saya bahwa hubungan dengan Allah tidak boleh hanya dijaga ketika sedang ada masalah atau ketika ada tugas kuliah. Hubungan itu perlu dipelihara setiap hari gitu. Di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman yang menonton untuk mencoba meluangkan sedikit waktu setiap hari memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidak harus langsung melakukan banyak hal. Bisa dimulai dari bangun tahajud sekali dalam seminggu, mungkin membaca beberapa ayat Al-Quran dalam sehari. Nggak usah perlu banyak-banyak, nggak usah terlalu diforsir, kita pelan-pelan aja. Atau mungkin menyediakan waktu untuk membaca buku yang lebih bermanfaat gitu ya. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk memulai, karena yang paling penting adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama dan menjaga konsistensinya gitu. Saya percaya bahwa ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bukan hanya sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita juga sedang membentuk diri menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Semoga challenge 10 hari ini bukan menjadi akhir dari sebuah tugas, tetapi menjadi awal dari kebiasaan baik yang bisa kita terus lakukan, bisa terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya sampai hidup terus berjalan seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.